Assalamualaikum, halo semuanya. Di video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sirka. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan 5 materi tentang sirka. Yang pertama, ada pengertian sirka, macam-macam sirka, syarat dan rukun sirka, hukum sirka, dan yang terakhir ada hikmah sirka. Kurang lebihnya, jangan di-skip videonya ya. Selamat menyaksikan. Syirkah adalah suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal dan jasa. Kerjasama tersebut untuk memperoleh keuntungan mereka bersama. Saya Syahrul Ahada ingin menjelaskan tentang macam-macam sirkah. Sirkah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama sirkah inan, yang kedua sirkah abnan, yang ketiga sirkah wujuh, yang keempat sirkah mufawadah. Sirkah inan adalah sirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal. Contohnya adalah dua orang sahabat mendirikan toko kelontong, masing-masing memberikan kontribusi modal uang yang jumlahnya sama, keuntungan dan kerugian dibagi sama. Yang kedua, sirkah abnan adalah sirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Contohnya, seorang penulis berencana membuat sebuah biografi tokoh terkenal. Yang ketiga, sirkah wujuh. Sirkah wujuh adalah sirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Contohnya adalah dua orang pedagang mengambil kendaraan secara kredit kepada seorang distributor. Mereka menjualnya dan membagi keuntungan 50%, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada distributor. Yang keempat, sirkah mufawadah. Sirkah mufawadah adalah sirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis sirkah yang tadi. Contohnya adalah seorang pemodal memberikan bantuan uang kepada kedua pedagang yang ia percayai. Pada awalnya, kedua pedagangnya ini hanya bekerja kepada pemodal saja. Kemudian karena ingin berkembang, kedua pedagang tersebut membeli barang secara kredit dan membagi hasilnya sama rata. Dan kemudian kedua pedagang tersebut mengembalikan modal uang kepada pemodal. Nah, yang ketiga, syarat dan rukun sirkah. Rukun sirkah itu ada 3. Yang pertama, anggota yang berserikat. Yang kedua, pokok-pokok perjanjian. Dan yang ketiga, sigat atau akad. Nah, di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat sirkah harta sebagai berikut. Pokok atau modal hendaknya jelas. Artinya, dapat dihitung dengan nilai uang atau dapat diuangkan. Yang kedua, bila terjadi 2 jenis barang pokok, hendaknya dicampurkan, sehingga sebelum akad, kedua jenis barang pokok tersebut tidak dapat dibedakan lagi. Yang ketiga, anggota yang berserikat harus sudah balik, udah dewasa ya, berakal sehat dan merdeka. Yang keempat, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya jelas, supaya tidak terjadi atau timbul penyimpangan-penyimpangan. Sirkah kerja. 1. Penghasilan atau upah yang didapatkan menjadi milik bersama-sama dalam perjanjian atau anggaran rumah tangga organisasi tersebut. Yang kedua, bila anggota serikat terdiri dari profesi yang sama, dapat disampaikan serta tingkat pendidikan yang sama, maka penghasilan atau upah keuntungan dapat disampaikan pula. Yang ketiga, apabila anggota terdiri dari bermacam-macam profesi atau keahlian, tingkat pendidikan, maka pembagian penghasilan tidak akan dibedakan kualitas jasa yang diberikannya. Yang keempat, perbandingan penghasilan atau upah hendaknya ditentukan berlangsung akad sebagai pada butir 1. Hukum syirkah terbagi menjadi 2. Yang pertama, syirkah harta. Para ulama telah sepakat terhadap sahnya, tetapi hanya sedikit perbedaan paham tentang
syarat-syarat dan cara-caranya. Adapun yang kedua, syirkah kerja. Menurut mazhab Syafi'i, hukumnya tidak sah dan tidak boleh. Tetapi mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali mereka berpendapat yang kedua ini. Hikmah sirkah ada 5. Yang pertama, perusahaan dan perdagangan akan lebih pesat dan bertambah maju. Yang kedua, permodalan karena disatukan akan menjadi besar dan lebih berani. Yang ketiga, hasil pemikiran dari beberapa orang perusahaan dapat lebih mantap. Yang keempat, dana yang berada atau yang tersimpan di masyarakat bisa ditampung dan dimanfaatkan. Yang kelima, banyak menampung tenaga kerja yang berarti jangkauan operasionalnya akan lebih meluas. Nah, gimana materi sirka yang kami sampaikan? Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe dulu. Dadah.